Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Muhammad Rafi Hanafi, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111231. Pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Jagakarsa 04 pagi untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Raffi mau pantun dulu. Boleh pantun? Boleh. Nah, tapi bilang cakep ya. Pagi-pagi minum secangkir kopi. Minum kopinya sambil makan roti. Selamat bertemu kembali dengan Pak Raffi yang ganteng ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang selalu dinanti-nanti. Sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, Pak Raffi ingin meminta ketua kelas, mana ketua kelasnya? Untuk memimpin doa bersama. Silakan ketua kelas. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallah. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya. Hebat. Di hari ini apa kabar? Baik. Siapkah menemani kita semua?
siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus, dan kami pintar. tepuk tangan lu dong buat kelas 6. Keren banget. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam, Pak Raffi ingin membangun jiwa nasionalisme kalian. Boleh anak-anakku sekalian yang berbahagia dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah padaku, di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh, silakan duduk kembali. Oke, gimana hari ini kalian semua perasaannya? Baik, seneng gak hari ini? Ada yang lagi kesel hari ini? Tapi Pak Raffi suka banget loh, pas tadi kalian nyanyi, kami bisa, kami fokus, dan kami pintar. Itu adalah 3 kata-kata motivasi hebat pada pagi hari ini. Sebagai seorang manusia, kita wajib memberikan pujian kepada diri kita sendiri dengan cara itu. Itu namanya self-reward. Ya nggak? Kamu jangan pernah ngerasa diri kamu bodoh. Kamu jangan pernah ngerasa diri kamu kurang pintar. Kamu jangan pernah ngerasa diri kamu kurang terhadap segala sesuatu. Semuanya Allah berikan kehebatan dan manusia adalah makhluk sempurna yang Allah ciptakan. Sekarang Pak Raffi ingin mengajak kalian untuk memberikan reward kepada diri kalian sendiri. Boleh? Tarik nafas yang dalam. Dibuang pelan-pelan. Nanti akan Pak Raffi katakan dan kalian ucapkan dari dalam hati. Boleh ditutup matanya. Nafas lagi yang dalam. Dibuang kembali pelan-pelan. Berkata dalam hati, halo temanku, halo ragaku, terima kasih atas setiap langkah yang telah engkau berikan. Terima kasih kamu sudah menemani, walaupun terkadang saya suka tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Tarik nafas lagi yang dalam, dibuang pelan-pelan, dibuka matanya. Selamat kalian sudah menerapkan ilmu yang minggu lalu Pak Raffi ajarkan, yaitu tentang memaafkan diri sendiri. Masih ingat materi minggu lalu? Kalau kalian belum bisa minta maaf kepada orang lain, kamu belum bisa memaafkan orang lain, setidaknya kamu minta maaf pada diri kamu sendiri, ya. Mungkin di antara kita pasti ada deh yang ngerasa kayak, ih dia pinter banget sih. Jangan pernah memandang orang lain seperti itu, karena sesungguhnya adalah kalian juga orang-orang yang pintar. Kelas 6. Siap. Siapa yang tadi pagi udah sarapan? Menu sarapan apa yang kalian makan tadi pagi? Sereal. Ada apa? Coba Cahaya. Menu sarapan apa yang tadi Cahaya makan pada hari ini? Sereal.
Terus kalian tahu nggak kalau makanan tersebut boleh dimakan? Cahaya tahu nggak kalau makanan tersebut tuh boleh dimakan? Tahu. Iya. Kenapa? Taunya dari Karena mana? ada logo halalnya. Karena ada logo halalnya. Tepuk tangan lu dong buat Cahaya. Tujuan pembelajaran pada kali ini, Pak Raffi ingin kalian dapat menjelaskan pengertian tentang halal dan haram dengan benar. Kita mulai dari jenis-jenis makanannya. Apakah ini? Susu halal apa haram? Kalau yang ini? Sate. Sate halal apa haram? Halal. Ini apa? Soto. Halal apa haram? Ini apa? Nasi goreng. Halal apa haram nasi gorengnya? Halal. Terakhir, jus buah-buahan. Halal apa haram jus buah-buahan? Oke, berarti masih banyak ya makanan yang bisa kita makan ya. Halal semua, insya Allah. Selanjutnya adalah video pembelajaran yang nanti kalian bisa simak tentang makanan halal dan haram. Hari ini kita akan memulai pelajaran fikih bersama Bunda. Pelajaran fikih kita hari ini adalah bab memilih makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Kita harus mengenali apa itu arti makanan. Makanan berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab, makanan disebut at-ta'am. Al-Quran dan hadis. Yang nomor 2, makanan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Ciri makanan halal yang selanjutnya adalah semua jenis hewan air laut atau air tawar. Jadi, setiap jenis hewan yang hidup di air, baik itu air laut maupun air tawar, maka tergolong makanan yang halal. Yang keempat adalah bangkai ikan dan belalang. Dua bangkai ini adalah bangkai yang halal. Selain ini, hukum bangkai adalah haram. Itu tadi adalah video penjelasan tentang definisi halal dan haram. Ya, tadi udah dijelasin ciri-ciri makanan yang halal dan haram. Dan salah satunya adalah bangkai. Ini kecuali ya, bangkai ikan dan bangkai belalang. Hanya bangkai ikan dan bangkai belalang yang boleh dimakan atau halal untuk dimakan. Ya, selain itu haram. Pak, bangkai sapi sama, haram juga untuk dimakan kalau udah jadi bangkai. Ya, yang kedua, yang haram itu apa? Darah, terkecuali hati atau limpa itu boleh untuk dimakan. Itu adalah ciri-ciri makanan yang halal dan haram. Nah, sekarang Pak Raffi mau tanya nih sama kalian. Bagaimana jika kalian dihadapkan pada pilihan makanan yang tidak jelas kehalalannya? Apa yang akan kalian lakukan? Ayo, ada yang mau coba? Oke, nih Abita. Bagaimana jika Abita dihadapkan pada pilihan makanan yang tidak jelas kehalalannya? Mendingan gak usah dimakan. Mendingan gak usah dimakan. Tepuk tangan lu dong buat Abita. Fakih. Pak Raffi mau tanya ke Fakih, apa yang bakal Fakih lakukan jika dihadapkan pada pilihan makanan yang tidak jelas kehalalannya? Tidak akan dimakan. Gak usah dimakan juga ya, berarti sama jawaban sama kayak Abita. Tepuk tangan lu dong buat Fakih. Terima kasih Fakih. Jadi kalau kalian dihadapkan pada pilihan makanan yang tidak jelas kehalalannya, lebih baik tidak boleh atau tidak usah dimakan. Selanjutnya, definisi halal dan haram akan Pak Raffi sedikit jelaskan. Yang pertama, halal berasal dari bahasa Arab, yaitu hala yang artinya dibolehkan atau diizinkan. Secara istilah, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Itu adalah definisi tentang halal. Lalu haramnya apa? Definisi tentang haram. Haram berasal dari bahasa Arab, yaitu harroma, yang artinya dilarang.
Secara istilah, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Selanjutnya, Pak Raffi akan membagikan tugas untuk kalian. Ini adalah tugas kelompok. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, ini tugasnya bolak-balik ya. Menjawab pertanyaan. Dan yang kedua, menentukan hewan yang halal dan haram. Dan selanjutnya, kalian akan menempel lembar kerja peserta didik ini. Ini digunting nanti. Terus kalian pilih mana yang haram, mana yang halal, dan ditempel. Bisa? Oke, dikerjakan dari sekarang. Silakan.
Kenapa? Kalau kita makan harus memperhatikan ada logo halalnya atau enggak? Ada yang bisa jawab? Agar tidak salah makan. Agar tidak salah makan. Ada lagi jawabannya? Karena kalau tidak ada label halalnya, tidak boleh dimakan. Tidak jelas berarti tentang kehalalannya. Tadi udah dijelasin tuh. Ya, belum tentu haram tapi enggak halal juga, jadi nggak boleh dimakan. Bagaimana? Udah selesai diskusinya? Oke, presentasinya akan segera kita mulai. Pak Raffi minta dari kelompok 3 dulu. Yuk, yang maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilihat yang warna pink dulu. Nah, pembeda makanan dan minuman halal. Menurut kelompok 3, makanan halal tuh apa aja? Boleh disebutin? Susu, kopi, jus buah naga, sama jus Apa? apel. Melon. Kan setuju pendapat? Yuh. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makanan atau minuman halal dan haram. Yang haram adalah alkohol dan darah. Yang halal adalah susu, buah naga, tomat, dan kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Selanjutnya presentasi yang ketiga dari kelompok 4. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan minuman halal dan haram. Minuman halal ada jus tomat, kopi, susu, sama jus buah naga. Minuman haram, alkohol, dan juga darah. Mengapa umat Islam harus memperhatikan label halal dan haram makanan dan minuman? Karena kalau tidak ada logo halalnya, haram untuk dimakan. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Silakan ditutup. Presentasi hari ini kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Keren banget tadi kalian udah berdiskusi, udah berani maju untuk presentasi. Cuman tadi perlu Pak Raffi luruskan, kalau saus cabai itu halal untuk dimakan, ya. Jadi ada sesuatu hal yang, mungkin itu saus cabainya tidak ada logo halalnya. Mungkin itu bisa dikatakan haram. Bisa jadi cabainya diambil dari cabai busuk. Nah, ya. Jadi segala sesuatu itu yang tidak ada logo halalnya itu tidak layak untuk dimakan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sejauh ini? Silakan Fata. Kenapa? Logonya halal, tapi makanannya haram untuk dimakan. Ada nggak? Ada kayak gitu. Logonya halal, tapi haram untuk dimakan. Kenapa? Karena kita dapatkannya dari hasil mencuri atau merampok. Itu adalah salah satu makanan yang halal, tapi haram untuk dimakan. Ya. Nah, ini ada lagi nih hikmahnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama, memelihara kesucian jiwa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tubuh kamu akan menjadi sehat dan pikiran kamu juga akan menjadi sehat. 3, terhindar dari berbagai macam penyakit.
Yang keempat, menjaga keseimbangan spiritual dan fisik. 5, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dan yang terakhir, membentuk akhlak dan perilaku yang baik. Itu adalah hikmah yang akan kalian dapatkan jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, dampak negatifnya nih, kalau kamu mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. 1, kamu langgar perintah Allah. Pastinya kalau langgar perintah Allah akan mendapatkan dosa. Yang kedua, dapat merusak kesehatan tubuh. Kalau orang rajin minum alkohol, rusak nggak tubuhnya? Banyak di rumah sakit orang yang ususnya dipotong 12 jengkal karena dia sering mengkonsumsi alkohol. Jadi tidak baik buat dalam tubuh kalian. 3, mempengaruhi spiritual dan akhlak. Dan yang keempat, doa tidak dikabulkan. Mau kalian doanya tidak dikabulkan? Ya. Yang kelima, mendapatkan dosa dan azab. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Allah itu menjauh dari kita, rahmat Allah tidak datang kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya adalah, anak-anakku sekalian, kita harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal untuk dimakan. Dengan cara apa? Melihat ada label halalnya. Yang kedua, diperoleh dengan cara yang halal juga. Yang ketiga, kita harus tahu kalau kita mau makan sate atau mau makan daging apapun, kita harus tahu hewan ini disembelih sesuai dengan syariat Islam apa enggak. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka haram untuk dimakan. Selanjutnya adalah refleksi. Apa itu refleksi? Pak Raffi akan memberikan sebuah kertas untuk kalian isi secara individual. Nah, nanti boleh ditulis namanya. Jangan lupa ya. Silakan. Sudah semua? Oke. Sudah selesai semua? Silakan dikumpulkan kembali ke Pak Raffi. Yang lain silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Oke, dari hasil jawaban kalian, kayaknya kalian sudah mulai memahami nih tentang penjelasan halal dan haram. Demikian pelajaran yang dapat Pak Raffi sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ilmu ini dan mampu mengaplikasikan atau mampu menerapkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, jadi tadi udah dijelasin Pak Raffi. Ada makanan yang boleh dimakan, ada makanan yang tidak boleh dimakan. Contoh makanan yang boleh dimakan apa? Makanan yang halal. Yang tidak boleh dimakan? Yang haram. Oke. Gimana perasaan kalian hari ini? Baik, senang. Ada yang masih sedih? Nggak ada? Oke. Demikian penjelasan materi hari ini. Minggu depan, Pak Raffi akan menjelaskan tentang sebab-sebab
kenapa makanan itu halal dan haram dan menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Kan tadi kan udah dijelasin nih, ada Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijtihad. Nah, besok Pak Raffi akan jelaskan lebih detail lagi, lebih benar-benar mendalam lagi tentang materi-materi makanan atau minuman yang halal dan haram untuk kita konsumsi. Mungkin cukup itu sekian dari Pak Raffi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.